setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Kita bersyukur. Kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini, Bapak Ibu Saudara, serahkan seluruh permasalahan apapun yang sedang kau hadapi. Biarlah engkau berserah kepada Tuhan. Ada ketika engkau berserah kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang ada di dalammu akan mengurapi saudara, memberi tenaga, kekuatan, kemampuan, kemenangan demi kemenangan bagi saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah Grace of Christ Community. Kami percaya hari ini lawatan Tuhan luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus penghibur yang telah Engkau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami. Roh Kudus, roh kebenaran. Engkau memimpin kami untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Oleh kuasa-Mu, kami menjadi anak-anak Bapa di sorga, menerima karunia-karunia roh dan berbuah banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Roh Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa,
menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Roh Kudus, urapi anakmu yang kau kasihi, Pastor Joshua Tumakaka. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh Roh Kudus-Mu kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sukacita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Boleh bersama-sama katakan haleluya. Dan boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita mau menari, mengagungkan nama Yesus, nama yang telah memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Haleluya. Mari dengan sukacita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kembali sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Amin. Haleluya. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Haleluya. Kita bersyukur hari ini. Mari sama-sama teduhkan hati dan pikiran kita, tanggalkan setiap beban masalah kita. Kita mau datang bersyukur dan naikkan penyembahan kita bagi Tuhan. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa. Karena kasih karuniamu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kau firman yang hidup bagi setiap kami. Kau yang memerdekakan setiap kami. Dan biar roh kami bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Engkau. Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama katakan Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, katakan selamanya kami mengasihi. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sungguh tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau bersorak demi namamu. Yesus penyelamat kami,
Yesus gunung batu kami yang kami percayai. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus, nama yang beri keselamatan. Nama Yesus, nama yang mengasihi kami. Dalam nama-Mu Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan. Nama Yesus, nama yang beri kemenangan. Nama Yesus, kota benteng hidup kami, penghiburan, perisai, kubu keselamatan kami. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bermazmur bagi-Mu, kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saja yang layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab dalam kasih-Mu, Tuhan telah menetapkan dan menentukan setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Mu yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kami di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus, kami telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kasih karunia Kristus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Memberkati dan menguatkan setiap iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah
Kembali bersama katakan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami sangat berterima kasih karena oleh Yesus Kristus kami telah memperoleh damai sejahtera dan kami dapat rest dan mempercayakan hidup kami ke dalam kasih karunia-Mu yang besar. Dan berserah dengan total, dengan sepenuhnya karena percaya bahwa Engkau tidak gagal, tidak salah di dalam merancangkan hal-hal yang baik dan yang indah bagi kehidupan kami, bahkan bagi masa depan kami yang masih jauh. Itu kami semua akan bersama Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena oleh kasih-Mu kami telah dikuduskan, kami telah dibenarkan, bahkan menerima kemuliaan di dalam kasih karunia-Mu. Yaitu kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami hidup bagi kemuliaan Bapa. Maka sempurnakan kehidupan kami dan biarlah semua yang mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran ini diberkati dan dimerdekakan. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik yang adalah kasih, yang memberkati kami karena Yesus Kristus, dan di dalam iman bukan karena perbuatan kami telah menerima semuanya. Dan kami bersyukur Roh Kudus urapi setiap kata kalimat untuk memberkati umat-Mu dan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Boleh kita tersenyum dengan sukacita. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan judul firman Tuhan bagi kita hari ini adalah berserah untuk menerima kemenangan. Berserah untuk menerima kemenangan. Kita ada di masa pandemi yang masih berkepanjangan. Dan kita ada di dalam keadaan yang tidak lagi kita sanggup kendalikan dengan kemampuan kita sendiri. Dan banyak orang mengalami putus asa dan tidak mempunyai pengharapan. Tapi Bapa kita adalah Bapa yang adalah kasih, dan biarlah kita sekarang mengerti salah satu aspek di dalam hidup, di dalam roh. Kita baru saja melewati Pentakosta, dan di dalam Pentakosta kita belajar beberapa hal, dan termasuk di dalamnya adalah menjadi ciptaan yang baru. Dan berserah sesungguhnya bukan suatu hal di mana orang yang berserah tidak melakukan sesuatu. Tapi berserah adalah bagian daripada manifestasi buah roh. Karena berserah adalah hasil dari pengendalian diri karena iman, karena percaya. Berserah bukan tidak berbuat, tetapi memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu karena percaya Tuhan yang bekerja. Sehingga di dalam hal-hal yang tidak dapat kita kerjakan dan tidak dapat kita kendalikan, kita bisa rest.
Nah, yang pertama, berserah adalah tunduk kepada kehendak Bapa secara utuh karena kita percaya kepada rancangannya yang jauh lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang dapat kita lihat dan kita pikirkan. Mari kita baca Yeremia pada pasal yang ke-21. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, Bapa Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu dari luar tembok. Aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang. Mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Sedekia, Raja Yehuda dan pegawai-pegawainya dan rakyat di kota ini, yang masih tinggal hidup dari penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan kuserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, yaitu ke dalam tangan musuh mereka yang berusaha mencabut nyawa mereka. Orang akan memukul mati mereka dengan mata pedang tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis dengan api. Amin. Oke, kita bersuka cita karena Yesus Kristus. Kita tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan aku menentang kota ini dan mendatangkan kecelakaan. Bukan untuk umat, untuk kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada Israel. Karena Bapa Sorgawi mengasihi Israel, umatnya. Jadi di dalam banyak hal Bapa rindu kita menjadi murni. Kalau kita pernah membaca kitab Daniel pada pasal 11 ayat yang 35 bahkan dikatakan pada akhir zaman orang-orang bijaksana banyak yang akan jatuh. Kenapa? Karena akan diuji. Sesudah lolos uji akan disaring. Ketika disaring kayak tepung yang disaring, ayakan akan ada ukuran-ukuran yang sama, halus yang sama, besar yang sama. Tapi sesudah itu akan dimurnikan. Kenapa? Karena akhir zaman adalah bagian yang terindah dari hidup kita, yaitu kita akan ketemu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin untuk itu. Dan kita akan menjadi sama seperti Yesus Kristus, segambar dan serupa. Kitab Kolose menulis bahwa Yesus gambaran dan rupa daripada Bapa. Adam diciptakan segambar, tapi tidak serupa. Di dalam Kejadian 1 dikatakan demikian. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Kejadian 1 ayat 26. Tapi ketika di Kejadian 1 ayat 27 Tuhan menciptakan, kata serupa tidak digunakan. Menciptakan Adam segambar, tapi tidak serupa. Tapi waktu kita ketemu Yesus Kristus, kita akan segambar serupa dengan Dia. Keren banget. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa yang Tuhan lakukan buat umat Israel adalah karena kasih. Ucapkan bersama saya, karena kasih. Nah, tetapi tidak semua orang mengerti karena tidak semua orang mengenal kehendak Bapa. Raja Sedekia panggil orang-orang untuk ketemu Yeremia dan tanya. Coba tanya sama Tuhan, gimana sih keadaan kita nih dikepung Babel? Dan Tuhan bilang, kamu harus menyerahkan diri. Jadi mereka berpikir, nggak mungkin menyerahkan diri, kan Tuhan mengasihi aku. Jadi mereka mempertahankan kota Yerusalem, berkat yang dari Tuhan. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan yang memberkati. Makanya Tuhan katakan yang bertahan untuk mempertahankan kota itu akan habis, hancur. Dia akan kena sampar. Kalau lolos dari sampar, kena pedang, kena maut, kena kelaparan. Jadi seperti Tuhan tidak berbelas kasihan. Padahal sesungguhnya Tuhan berbelas kasihan, tapi Tuhan berbelas kasihan dengan caranya.
Hanya orang yang berserah, yang menyerahkan diri kepada Babel, di dalam Yeremia 21 akan selamat. Kemudian apa? Nyawanya sebagai jarahan, artinya mereka hidup tapi tidak akan punya apa-apa lagi. Jadi bagaimana hidup tidak punya apa-apa lagi? Jadi ikut Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, jadi miskin, bangkrut, dan susah. Ya, bagi orang yang tidak percaya akan kasih Bapa. Tetapi bagi yang percaya kemudian melihat, kita ada di Yeremia 21. Karena di Yeremia 29 kemudian ada tulisan yang luar biasa. Kepada orang-orang buangan dikatakan, kamu bangun rumah, kok bisa bangun rumah di tempat buangan? Karena Tuhan akan memberkati. Kamu tanam kebun dan nikmati hasilnya. Kok bisa? Sebagai orang buangan, mereka bisa punya kebun dan menanam dan kemudian berbuah menikmati hasilnya. Karena Tuhan yang akan berkati. Kamu ambil istri. Apa yang saya ucapkan ini ada di Yeremia 29. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ke-14. Bercerita atau menulis tentang janji Tuhan kepada umat yang dibuang. Umat yang menyerahkan diri, berserah kepada kehendak Bapa. Banyak orang bertahan untuk mempertahankan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap baik. Dan dunia menawarkan banyak hal yang baik, tapi yang baik dari dunia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya semua orang akan dimurnikan. Bagi kita di dalam komunitas ini, marilah kita percaya, inilah kehendak Bapa. Kehendak Bapa kita percaya bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan oleh karena ketaatan Yesus Kristus. Kita telah menerima tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman bagi kita setiap hari. Kita telah diberi doa, grace prayer, doa Bapa kami yang begitu besar kuasanya. Supaya kita percaya, kok sepertinya hanya hal-hal itu yang tidak dianggap keren oleh dunia. Tapi Tuhan mau kita hidup di dalam berkat-Nya. Itu sebabnya kemudian di Yeremia 29, orang-orang yang dibuang itu, dikatakan kamu ambil istri supaya kamu punya anak. Kemudian ambil istri untuk anakmu laki-laki supaya ia punya anak. Ambil suami, carikan suami bagi anakmu perempuan supaya ia punya anak. Artinya Tuhan mau kasih tahu, di tempat kamu dibuang, di tempat oleh orang-orang yang menawan kamu, Tuhan mau kasih tahu, kasih-Nya jauh lebih besar kekuatannya, kasih-Nya jauh lebih dahsyat daripada pedangmu, dari parangmu, dan kamu akan diberkati di tempat di mana kamu seharusnya tidak dapat diberkati. Kamu bangun rumah, kamu punya kebun, kamu akan punya anak cucu, panjang umur dan diberkati. Di dalam teks Yeremia 29 kemudian dikatakan 70 tahun. Baru Tuhan mau ingat. Tapi waktu Tuhan ingat 70 tahun mereka hidup diberkati. Supaya hari ini kita menjadi percaya. Kita akan dimurnikan apakah kita mencintai atau mengasihi Tuhan karena berkat-Nya. Dan kita berusaha mempertahankan berkat Tuhan dan tidak lagi mendengar suara Tuhan. Atau kita mau berserah. Di dalam berbagai keadaan sepertinya kita kehilangan apa yang harusnya menjadi hak kita. Kehilangan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita percaya bahwa di dalam rancangannya yang dahsyat, Tuhan sanggup memberkati kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena yang mengancam dan menawan Israel di dalam kitab Yeremia pasal 29 tidak berkuasa untuk menyetop berkat Tuhan. Ketika kamu dan saya berserah kepada kehendak-Nya, kamu akan melihat bahwa berkat dan kasih-Nya sanggup memberkati kita melebihi semua yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Dengan berserah kita menjadi orang-orang yang dimurnikan, bahkan menjadi pemenang. Kalau kita baca Yakobus pasal 1, kita baca ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Demikian dikatakan firman-Nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Katakan bersama saya, biarlah. Ya, biarlah. Izinkan Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dan di dalam kasih-Nya itu dia akan buktikan bahwa ketika genap waktunya, ini yang terjadi, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Karena Kristus sudah menjamin apa yang menjadi bagian kita di dalam kasih karunia Bapa. Supaya kita mengerti. Banyak orang kemudian menjadi struggle ketika masuk dalam pencobaan, berusaha keras dengan upayanya sendiri. Tapi hari ini di tengah keadaan dunia yang seperti ini, di dalam keadaan yang tidak
penuh kepastian. Tuhan mau memberikan kepastian buat kita. Bagi otak kita mana mungkin, bagaimana bisa, bagaimana kepastiannya bisa kita peroleh. Tapi Tuhan sudah buktikan Nebukadnezar yang begitu kejam menghabiskan semua kota Yerusalem dan penduduk yang tersisa di sana. Justru Tuhan pakai untuk mengasihi umat yang menyerahkan diri. Dia tidak sanggup berbuat jahat kepada umat Tuhan yang menyerahkan diri. Karena kehendak Tuhan mereka menyerahkan diri untuk takut kepada Tuhan. Karena apabila kita takut kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Apabila kita percaya dan tunduk kepada Tuhan, kita tidak perlu takut apapun. Dia sanggup memberkati kita. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, aku percaya kepada rancangan Bapa yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat ke dalam hidupku. Nah, kata aku percaya manifestasinya adalah berserah. Yang kedua, mari kita baca di dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan 20. Ayat 13, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Bapa, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Bapa yang kepadanya ia percaya, yaitu Bapa yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Bapa, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Bapa. Amin. Abraham adalah seseorang yang dipanggil meninggalkan keluarga, meninggalkan warisan, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan tanah milik bapaknya untuk keluar. Keluar kemana? Ke tempat yang dia tidak pernah ketahui. Dan kalau kita baca ayat ini, Abraham diberi janji untuk memiliki dunia. Tidak perlu berbicara tentang dunia yang luas. Untuk berbicara seperti saya saat ini saja diperlukan tenaga, diperlukan energi. Apalagi berbicara dunia perlu energi, perlu kekuatan, perlu kesehatan. Itu sebabnya Yesus harus disiksa, rela merendahkan diri, tunduk dan taat kepada rancangan Bapa, menjadi dosa dan menanggung hukuman akibat dosa, dicambuk, supaya di dalam kehidupan kita diberikan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Bapa. Dan pada saat Tuhan memberikan itu, dia memanggil kita untuk menerima panggilan yang tidak dapat kita selesaikan dan kita genapi dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya Abraham berjalan bukan naik kereta, bukan naik kuda, dia berjalan, kemudian dia bertambah kaya, sampai akhirnya dia punya banyak kekayaan kecuali satu. Dia belum punya anak. Sampai-sampai dia katakan di dalam Kejadian pada pasal 15, Tuhan, berkat apa lagi yang mau dikasih? Dia udah punya semua. Aku gak punya keturunan. Sampai nanti Eliezer, orang Damsyik, berbicara Eliezer yang bukan keturunan dia akan mewarisi. Tapi dalam keadaan yang lemah itu Tuhan bilang tidak, anakmu sendiri yang akan mewarisi. Tuhan jadi membawa Abraham ke dalam jalan-jalan kehidupan yang dia tidak sanggup jalani sebenarnya. Tapi dia surrender, berserah kepada panggilan itu, berserah kepada janji Bapa, berserah kepada apa yang Tuhan tetapkan dalam dirinya.
Di dalam kehidupan kamu dan kehidupan saya ada sesuatu yang Tuhan taruh, yang apabila kita bisa menemukannya di dalam Kristus, kita akan berbahagia hidup. Dan kita bukan hanya berbahagia, dia berikan kesehatan buat kepada kita. Dia berikan kepada kita kemampuan intelektual, emosional, dan semua hal-hal yang dilahirkan dari buah roh untuk hidup berbahagia bagi kita dan sesama, supaya kita bisa menjalani satu kehidupan yang dahsyat sebenarnya. Dahsyat bukan berarti selalu harus besar. Dahsyat itu berdampak kepada kekekalan. Dan ini adalah panggilan yang Tuhan berikan. Supaya kepada kita diberi pengertian, karena Abraham kemudian yang disebut dia beriman adalah karena dia percaya dia akan punya anak. Karena dia percaya bahwa Tuhan genapi janjinya. Dan ini yang dahsyat, semua yang Tuhan berikan tidak bisa tolong dia untuk menggenapi janjinya. Sehingga dia harus benar-benar berserah untuk percaya. Dan inilah yang dia percaya. Walaupun menurut akal budinya dia sudah tidak mungkin punya anak. Tetapi terhadap janji Bapa, dia tetap percaya. Akan ada jalan-jalan yang sepertinya susah. Ada saat-saat sepertinya harus meninggalkan semua yang kita miliki dan kita harus ikut Tuhan. Ada saat-saat sepertinya kok ikut Tuhan jadi tambah susah, tambah miskin, tambah bangkrut, tambah kekurangan. Tetapi barang siapa yang percaya akan melihat. Dia akan pelihara, dia akan berkati, dia akan menjadikan kita bertambah banyak, prosper, bahkan tidak akan kekurang suatu apapun. Karena berserah bukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Modal beriman, berserah, nggak bertanggung jawab. Berserah justru tindakan yang paling bertanggung jawab di dalam hidup. Karena kata berserah ini bukan berserah kepada kemampuan kepandaian manusia, bukan kemampuan intelektual manusia, bukan kecanggihan berpikir dunia. Berserah adalah percaya bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi sanggup memelihara hidup kita. Haleluya. Dunia sekarang sudah masuk ke dalam suatu sistem yang disebut cashless society, di mana tidak ada lagi uang kertas, tidak ada lagi uang fisik. Dan pada saat itu tidak ada, akan ada aplikasi-aplikasi. Dan pada saat aplikasi itu kita download untuk kita pakai, akan ditulis accept, agree. Sebenarnya kata accept, agree meaning you have to surrender. Kamu harus berserah. Karena pada saat kamu accept, kamu mau menyatakan, uangku tidak berupa fisik lagi. Uangku hanya angka-angka yang terlihat di laptop, terlihat di handphone, yang kalau baterai habis hilang. Kalau internet mati, you have nothing at all. Dan dunia akan membuat manusia menyerahkan semua kekayaannya kepada suatu sistem yang kita nggak pahami, yang kita tidak mengerti. Apakah kamu dan saya hari ini percaya bahwa berserah kepada kehendak Bapa, berserah kepada panggilannya adalah suatu kekuatan yang dahsyat yang justru akan membuat kita hidup diberkati, hidup sehat, kita mempunyai jiwa yang kuat, dan kita tidak kekurangan apapun. Karena berserah adalah suatu keputusan dan suatu tindakan perkasa dari seseorang beriman untuk mempercayakan hidupnya kepada kekuatan dan kemampuan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan walaupun sudah tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham percaya juga bahwa apa yang difirmankan Bapa akan digenapi. Serahkan seluruh hidup kita kepada firman-Nya, kepada kebenarannya. Karena kehendak Bapa di akhir zaman, kita akan menikmati kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tentunya aspek berserah begitu banyak kita tidak bisa bahas. Di dalam setiap apa yang disampaikan di hari ibadah minggu ini, selalu saya hanya mengambil 3 poin untuk kita bisa bawa pulang, kita kunyah, atau kamu tetap di rumah dan mengunyahnya dan mengerti setiap hari. Dan konsep yang Tuhan berikan adalah bukan kita punya banyak saja, tapi kita dapat memanifestasikannya dalam hidup. Sehingga kita bermanfaat bagi hubungan dengan sesama, dan kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan bahagia dan powerful. Kita hidup sebagai orang-orang yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga,
Kita akan baca Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Bapa menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Bapa kita adalah api yang menghanguskan. Keren banget, ayat-ayat ini sangat keren banget. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kalau pernah baca tentang teknologi, sebenarnya Google pernah bekerja sama untuk membuat yang namanya balon Google. Balon Google itu diterbangkan, nanti dia ditaruh di wilayah-wilayah rural, di wilayah-wilayah tidak ada listrik, di wilayah di mana tidak ada infrastruktur, tapi di situ orang bisa pakai internet. Tapi kemudian beberapa tahun lalu proyek ini di stop, mungkin karena kalau ada internet di wilayah-wilayah itu bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang tidak dikendalikan oleh pemerintah, dan Amerika sendiri menyetop proyek ini. Tetapi sebenarnya Tuhan tuh mau kasih tahu bahwa apa yang dilakukan teknologi hanya mengcopy paste apa yang Tuhan sanggup lakukan. Karena di dalam Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita connected dengan surga dimanapun kita berada. Katakan amin untuk hal itu. Itu sebabnya kita harus memahami di dalam Kristus hidup kita sesungguhnya bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Bapa. Itu sebabnya dikatakan Bapa adalah api yang menghanguskan bagi yang tidak kenal. Tapi Bapa adalah Bapa yang adalah kasih bagi yang mengenal. Makanya dulu di dalam konteks perjanjian lama suaranya menggoncangkan. Tapi yang kemudian dikatakan dia akan menggoncangkan, tapi tidak dikatakan menggoncangkan. Dia memberi janji. Apa janjinya? Akan ada kegoncangan. Kok bisa ada kegoncangan merupakan janji? Karena yang digoncangkan bukan kamu dan saya. Yang digoncangkan bukan kasihnya. Kasihnya tidak pernah berubah. Perjanjiannya tidak pernah berubah. Anugerahnya melimpah atas kita. Dan tidak pernah berubah. Karena Kristus. Yang digoncangkan adalah perubahan dari apa yang bisa berubah. Teknologi berubah. Sistem keuangan berubah. Kekuatan manusia berubah. Kepandaian manusia berubah. Semuanya berubah. Teknologi akan membuat manusia akan menjadi canggih, akan menjadi lebih sehat, lebih semua. Tapi semua dia kerjakan di luar kehidupan. Meaning mesin. Ujung-ujungnya robot. Ujung-ujungnya robot yang canggih yang berpikir seperti manusia tapi tetap saja robot. Bedanya robot dengan kita apa? No blood. Robot tidak ada darah. Tapi kita menerima darah Yesus karena kasih. Makanya Tuhan Yesus bilang begini, akan ada nanti masanya bangsa berperang melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kesusahan. Dan Tuhan Yesus katakan, kalau itu terjadi, itu adalah baru permulaan dari zaman baru. Zaman baru, New Age. Zaman baru. Dan di dalam zaman baru ini ada organisasi-organisasi dunia yang berusaha menjadi penguasa di zaman itu. Kalau orang tua saya zaman dulu, itu masih di lengannya itu masih ada tanda codet 2. Pasti beberapa dari kamu mengerti tentang hal ini apa? Cacar air, divaksin pakai cacar, pakai tanda codet. Jadi tanda itu suatu tanda bahwa tubuh itu pernah ditaruh vaksin. Kalau sekarang udah mulai vaksinnya masuk ke dalam darah. Tapi sebenarnya apa sih itu semua? Itu sebenarnya suatu tanda bahwa kehidupan kita yang jasmani ini ada mark. Ada mark dari apa? Pengetahuan. Dan iblis sejak mulanya bawa Adam dan Hawa untuk makan buah pohon pengetahuan. Yang Tuhan bilang kamu jangan makan itu, kamu surely die. Kamu pasti mati. Pasti mati artinya apa? No life. Di situ tidak ada kehidupan. Bisa ada sepertinya kesehatan tubuh, tapi tidak ada kehidupan. Bisa ada kesembuhan secara teknologi, tapi tidak ada kehidupan. Yang namanya kehidupan artinya never die. Sampai selama-lamanya kekal.
Itu sebabnya Tuhan bilang nanti semua akan digoncangkan dengan berbagai macam cara. Orang bisa timbun hartanya di tanah seperti yang terjadi di China. Mereka adalah orang-orang yang kaya hasil pertanian dan tidak percaya teknologi. Taruh kekayaannya dalam tanah dan yang terjadi gempa bumi, hilang semua kekayaannya. Kemudian ada orang-orang yang kekayaannya dikonvert semua jadi kertas, jadi data, jadi angka di Hong Kong. Kemudian terjadi kegoncangan ekonomi, kolaps semuanya, hilang semuanya. Semua akan goncang. Tapi kasih karunia Kristus tidak akan goncang sampai selama-lamanya. Tetap kekal sampai selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan dengan antusias, dengan sukacita. Haleluya. Itu semua karena anugerah. Itu sebabnya berserah bukan kekuatan. Berserah adalah anugerah. Karena kita percaya. Nah, maukah kamu hari ini percaya bahwa Bapa sangat mengasihi kamu? Bapa sangat mengasihi kita semua. Termasuk saya selalu menyampaikan tentang kasih tubuh darah Yesus. Berdoa Bapa kami, grace prayer, minyak sebagai tanda kesukaan. Itu bukan karena sebuah ritual agamawi, itu adalah kebenaran firman yang pasti digenapi. Apabila kita percaya. Itu sebabnya biarlah hari ini kita merendahkan diri dan datang kepada Bapa untuk menyembah kepada Dia yang hidup. Bukan menyembah kepada berkat yang mati yang ia berikan. Termasuk harta, uang, kekayaan, karir dan semuanya. Dan biarlah kita sekarang tidak terikat kepada berkat yang dia berikan. Tapi terikat kepada Dia yang memberkati kita. Sehingga kita dengan rest bisa berserah. Di dalam segala hal kita percaya Tuhan sedang pelihara kita. Dengan bahasa yang lain, kita tidak pernah hidup dengan kemuliaan kita yang sekarang dan yang lalu. Kita selalu punya pengharapan untuk hidup pada kemuliaan yang akan datang. Sehingga banyak orang yang berusaha mempertahankan kemuliaannya dan menjadi kecewa ketika kemuliaan itu hilang. Dan orang-orang beberapa yang terikat dengan rasa kasih dan hormat, saya mau katakan, tetap hidup di dalam kemuliaan itu dan menjadi kecewa. Hidup di dalam masa lalu. Tapi kita tidak. Kita berjalan di dalam Yesus bersama Yesus. Kemuliaan kita, kekayaan kita adalah Yesus. Kita memperserahkan hidup kita, trust kepada Dia. Dan kepada Dialah kita memperoleh keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Tarik napas yang panjang, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, tersenyum dengan lebar. Berserah adalah suatu sikap yang perkasa karena memutuskan dengan iman untuk percaya kepada rancangan Bapa yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Sehingga ketika kita berserah, kita berani mengambil langkah-langkah yang sepertinya merugikan, sepertinya membawa kepada kita keterbatasan, keterikatan, dan kekurangan. Tapi sesungguhnya ketika kita berserah kepada Kristus yang mengasihi kita justru menerima kemerdekaan dan hidup di dalam segala kelimpahan. Berserah adalah suatu sikap iman yang luar biasa karena kita mempercayakan seluruh hidup kita untuk dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan dibawa ke tempat-tempat yang sepertinya kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tapi karena iman kita percaya, memang bukan kekuatan kita yang akan dipergunakan. Memang bukan sumber-sumber milik kita yang akan dipergunakan. Tapi kekuatannya Tuhan, berkat Tuhan yang Dia sanggup sediakan untuk menggenapi kehendaknya. Dan berserah adalah rest. Semua akan digoncangkan, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kita angkat roti saja. Mari kita angkat roti saja dengan sukacita, dengan percaya. Bersama-sama ikuti saya. Bapa, aku bersyukur, aku berterima kasih. Aku berserah sepenuhnya kepada kasih-Mu, kepada anugerah-Mu, di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu.
Karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, aku bersama keluargaku dan anak-anakku dan keluarga besarku, kami semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah memperoleh pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Kami dibenarkan, disucikan untuk menerima kemuliaan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur ya Bapa, oleh Roh Kudus, kami berserah hari ini dengan iman dan percaya bahwa rancangan-Mu sempurna atas kami. Engkau sanggup memelihara hidup kami. Dan kami rest di dalam keadaan apapun karena percaya. Dan kami bersyukur, kami hidup bagi kemuliaan Bapa karena Roh Kudus yang berdiam di dalam kami, menuntun dan memimpin kami. Dan kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Terima kasih ya Bapa, inilah anugerah-Mu, inilah kebenaran-Mu, kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan sukacita, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Dengan percaya bersama-sama kita bersyukur. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Kami telah memperoleh pengampunan dosa, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Menjadi ciptaan yang baru. Kami tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu. Kami menerima kekuatan dan anugerah untuk berserah. Untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami sebagai satu keputusan yang penuh tanggung jawab dan keberanian karena iman. Karena kami percaya semuanya sudah Engkau genapi. Dan kami bersyukur kami semua menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami akan pesta perkawinan anak domba, bahkan kami semua akan diangkat bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kemuliaan. Kami akan memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ada satu lagu zaman dulu banget. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku dengan berani katakan, kuserahkan segalanya. Kuserahkan segalanya. Kuserahkan segalanya kepadamu, Juru Selamat. Kepadamu, Juru Selamat, kuserahkan segalanya. Boleh angkat tanganmu dengan sikap menyembah, doa untuk setiap tantangan hidupmu, doa untuk setiap keluh kesah, beban, dan apa yang menjadi kekhawatiran dan kebimbangan. Dan percayalah Tuhan sedang mengasihimu. Tuhan sedang merancangkan hal-hal yang dahsyat, yang indah bagimu. Dia akan memberikan kepadamu kesehatan, kekuatan, bahkan semua fasilitas untuk menggenapi apa yang menjadi panggilannya yang kau imani. Dan Dia akan memberikan kepadamu damai sejahtera sehingga tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Dan jadilah percaya oleh Roh Kudus, kita semua diurapi, menerima kekuatan dan berkat. Dan minyak ini dikuduskan
sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu karena Yesus Kristus. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kebenaran firman Tuhan hari ini mengajar, menuntun, membimbing, memberikan kepada kita keberanian, kemampuan untuk percaya bahwa berserah di dalam Kristus kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kita juga bersyukur kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara sehat, saudara diberkati. Kita semua ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang memberkati kami. Dan kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa melihat dan memahami semasa pandemi ini, perlindungan-Mu indah dan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami datang membawa persembahan kami yang terbaik kepada-Mu Tuhan, sebagai tanda pengucapan syukur, di mana kami telah diberkati. Dan kami percaya apa yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk memperbesar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Urapi kami ya Roh Kudus, untuk memberi dengan sukacita. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sama-sama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak akan pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.
Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Terima kasih saudara untuk setiap persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang telah diberkati katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur dan kita terima berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. La 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 la. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Yesus cinta saya. 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 Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.